Di malam yang langitnya gelap gulita, lebih gelap dari biasanya, ada sesuatu yang terasa tak wajar di udara. Angin berdesir pelan, seolah berbisik tentang rahasia besar yang akan terungkap. Ini bukan malam biasa, bukan pula zaman yang kita kenal sekarang. Kita kembali ke masa lalu, jauh sebelum sejarah mencatat peradaban-peradaban besar, ke sebuah era ketika bumi masih muda, liar, dan penuh misteri. Di tengah hamparan tanah yang luas, di antara gunung-gunung menjulang dan lembah-lembah hijau, berdiri sebuah kaum yang namanya menjadi legenda. Mereka adalah kaum Ad, raksasa di antara manusia. Tubuh mereka menjulang tinggi, kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka menguasai bumi dengan keangkuhan, seolah tak ada yang bisa menghentikan langkah mereka. Tapi kekuatan ini, apakah benar-benar abadi seperti yang mereka yakini? Bayangkan sebuah kota yang megah, tak ada tandingannya di muka bumi. Iram Jatil Imad, sebuah nama yang terukir dalam kitab suci, sebuah kota yang disebut-sebut tak pernah ada duanya di dunia. Pilar-pilar raksasa menjulang ke langit, istana-istana megah berdiri kokoh, dan taman-taman hijau membentang luas, dialiri sungai-sungai jernih yang memancarkan kehidupan. Ini bukan sekadar kota, ini adalah simbol kejayaan, keangkuhan, dan ilusi keabadian. Kaum Ad, para penguasa Iram, hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Mereka membangun istana-istana bukan hanya untuk ditinggali, tapi untuk dipamerkan, bukti nyata kekuatan mereka. Air mengalir di kanal-kanal buatan, tanaman tumbuh subur, dan kekayaan melimpah ruah. Tapi di balik semua itu, ada bisikan halus, bisikan yang mereka abaikan, bahwa semua ini hanyalah pinjaman sementara. Kekuatan dan kemewahan itu membuat mereka lupa diri. Mereka mulai merasa tak tersentuh, tak terkalahkan. Siapa yang lebih kuat dari kami? Kata mereka dengan nada menantang, seolah mengejek langit di atas. Mereka tak lagi bersyukur atas nikmat yang diberikan, malah berpaling dari Sang Pencipta. Batu-batu besar mereka sulap menjadi berhala, disembah sebagai sumber kekuatan, pelindung dari segala mara bahaya. Sungguh, betapa jauh mereka telah tersesat. Di tengah kecongkakan mereka, datanglah seorang pria biasa dari kalangan mereka sendiri. Namanya Nabi Hud alaihi salam, seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan hati kaumnya. Dengan suara penuh kasih, namun tegas, ia berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Jangan tertipu oleh kekuatanmu, karena dialah yang Maha Kuat." Tapi apa yang terjadi? Alih-alih mendengar, mereka menertawakannya. Tawa mereka menggema di seluruh Iram, penuh ejekan dan keangkuhan. Nabi Hud alaihi salam, "Kau bilang kami sesat? Kami adalah kaum terkuat di bumi ini. Berhala-berhala kami warisan leluhur, dan kau ingin kami tinggalkan?" Mereka menatapnya dengan sinis, seolah pesan itu tak lebih dari angin lalu. Namun Nabi Hud alaihi salam tak gentar. Ia tahu kebenaran ada di pihaknya. Hari-hari berlalu, dan Nabi Hud alaihi salam terus menyampaikan peringatan. Ia mengingatkan mereka tentang nasib kaum sebelumnya, seperti kaum Nuh yang tenggelam dalam banjir besar karena menolak kebenaran. "Kekuatanmu bukan jaminan," katanya. "Allah yang memberi nikmat ini bisa mengambilnya kapan saja.
Tapi kata-katanya seperti terhempas ke dinding batu. Hati mereka telah mengeras, tertutup oleh keangkuhan. Di balik semua itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Langit yang biasanya cerah mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Angin yang dulu sepoi-sepoi kini terasa lebih dingin, lebih tajam. Alam seolah berbisik, memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar akan datang. Kaum Ad tak menyadarinya, mereka terlalu sibuk dengan kemewahan dan kecongkakan mereka. Tapi waktu terus berjalan, dan nasib mereka semakin dekat. Dan kemudian, di suatu hari yang kelam, tanda itu datang. Setelah bertahun-tahun kemarau yang perlahan menggerogoti tanah mereka, sebuah awan hitam besar muncul di ufuk. Mereka bersorak gembira. Hujan, akhirnya hujan datang. Mereka berlari keluar, mengangkat tangan ke langit, yakin bahwa keselamatan telah tiba. Tapi Nabi Hud alaihi salam berdiri di kejauhan, wajahnya penuh duka. Ia tahu ini bukan hujan. Ini adalah akhir dari segalanya. Awan hitam itu semakin mendekat, membentang luas di cakrawala seperti bayangan raksasa yang siap menelan segalanya. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa serta debu halus yang menyelinap ke setiap celah. Kaum Ad yang tadinya bersorak penuh harap, kini mulai merasakan getaran aneh di udara. Tapi mereka tetap yakin, ini pasti pertanda baik, bukti bahwa berhala-berhala mereka akhirnya mendengar doa. Di tengah kerumunan yang bersuka cita, Hud berdiri sendirian, menatap awan itu dengan mata penuh kekhawatiran. Ia tahu apa yang akan datang, bukan karena ia bisa melihat masa depan, tapi karena ia memahami janji Tuhan. Wahai kaumku, serunya sekali lagi, suaranya nyaris tenggelam oleh desau angin. Ini bukan hujan yang kalian nanti, ini adalah azab yang kalian tantang. Masih ada waktu untuk bertobat. Tapi suara Hud bagai bisikan di tengah badai yang mulai terbentuk. Kaum Ad malah menertawakannya lebih keras. Azab, badai, kami telah membangun kota yang tak bisa disentuh apapun, kata salah satu pemimpin mereka. Tangannya menunjuk ke pilar-pilar raksasa Iram yang menjulang tinggi. Mereka begitu yakin, begitu terlena, sehingga tak ada ruang bagi keraguan di hati mereka. Dan kemudian, angin itu berubah. Apa yang tadinya hanya hembusan dingin kini menjadi raungan yang menggetarkan bumi. Pasir mulai beterbangan, menyengat kulit seperti ribuan jarum kecil. Pohon-pohon besar yang dulu berdiri gagah mulai bergoyang, beberapa bahkan tercabut dari akarnya. Sorak-sorai berubah menjadi teriakan bingung. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, Hud dan segelintir pengikutnya yang setia menjauh dari pusat kota. Dengan perintah Tuhan, ia membawa mereka ke tempat yang aman, sebuah celah di antara bukit-bukit yang tersembunyi dari amukan yang akan datang. Mereka berdoa, memohon perlindungan, sementara di belakang mereka, Iram mulai merasakan sentuhan pertama dari kehancuran. Angin itu bukan sembarang angin. Ini adalah Rih As-Sarsar, angin kencang yang membawa azab, seperti yang dicatat dalam kitab suci. Ia datang dengan kekuatan yang tak pernah disaksikan sebelumnya, mengoyak apa saja yang ada di jalannya. Pilar-pilar besar yang menjadi kebanggaan Iram mulai bergoyang. Retakan kecil muncul di dinding-dinding megah yang mereka anggap tak bisa runtuh. Di tengah kepanikan, beberapa orang berlari ke istana-istana mereka, berharap tembok tebal itu bisa melindungi. Seorang pria tua dengan rambut putih berkibar tertiup angin, memegang erat tiang di depan rumahnya, berteriak meminta pertolongan pada berhalanya. Tapi tiang itu patah, dan berhala yang ia sembah tak menjawab. Hanya angin yang meraung semakin ganas. Anak-anak menangis, ibu-ibu memeluk mereka erat-erat, sementara para lelaki yang tadinya sombong kini berlarian mencari perlindungan. Pasir dan debu membentuk dinding gelap yang menutupi matahari, membuat siang terasa seperti malam.
suara gemuruh angin bercampur dengan jeritan. Ini bukan sekadar badai, ini adalah akhir dari sebuah era. Di hari pertama azab itu, kaum Ad masih berusaha bertahan. Mereka bersembunyi di balik tembok, di bawah meja, di sudut-sudut rumah mereka yang megah. Tapi angin itu tak kenal ampun. Ia masuk melalui celah-celah, merobek pintu dari engselnya, dan menghancurkan apa saja yang disentuhnya. Istana yang mereka banggakan mulai runtuh satu persatu, seperti menara pasir yang dihantam ombak. Dan ini baru permulaan. Kitab suci menyebutkan bahwa azab ini berlangsung selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Bayangkan, bukan hitungan jam, bukan sehari penuh, tapi lebih dari sepekan penuh kehancuran yang tak terbendung. Kaum Ad, yang pernah menganggap diri mereka tak terkalahkan, kini mulai menyadari bahwa ada kekuatan jauh lebih besar dari mereka. Tapi apakah kesadaran ini datang terlambat? Hari kedua azab dimulai dengan kegelapan yang lebih pekat. Matahari yang biasanya menerangi Iram dengan kemilau keemasan, kini lenyap tertutup oleh dinding pasir dan debu yang berputar kencang. Angin tak lagi hanya bertiup, ia meraung seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya, menghantam segala yang berdiri di jalannya. Pilar-pilar raksasa Iram yang pernah menjadi simbol kekuatan dan keabadian mulai retak dan roboh. Satu demi satu, mereka jatuh dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, menimbulkan kepanikan yang tak terbendung. Kaum Ad, yang dulu membanggakan konstruksi megah ini, kini menyaksikan karya mereka hancur berkeping-keping di depan mata mereka sendiri. Di tengah reruntuhan, seorang pemimpin kaum Ad mencoba mengumpulkan orang-orangnya. Dengan suara parau, ia berteriak, "Kembali ke kuil, berdoa pada berhala kita, mereka akan menyelamatkan kita." Sekelompok orang berlari ke arah bangunan suci yang mereka junjung, tapi sebelum mereka sampai, angin menghantam kuil itu, merobohkan atapnya, dan menghancurkan berhala-berhala di dalamnya menjadi debu. Betapa ironisnya, berhala yang mereka sembah, yang mereka anggap sebagai pelindung, tak lebih dari batu tak bernyawa yang tak bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi mereka. Teriakan keputusasaan menggema saat angin mengangkat puing-puing dan melemparkannya ke udara, menghujani kaum Ad dengan pecahan karya mereka sendiri. Di hari ketiga, angin itu menjadi lebih ganas lagi. Ia tak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga mengangkat manusia ke udara seperti daun kering. Seorang wanita muda yang berusaha melindungi anaknya, terlepas dari pegangannya dan tersapu angin, lenyap dalam pusaran pasir. Jeritannya tenggelam oleh deru yang tak berhenti, tak ada yang bisa menolongnya. Kaum Ad mulai menyadari bahwa tak ada tempat untuk bersembunyi. Istana-istana yang dulu mereka anggap benteng tak tertembus kini hanya tumpukan puing. Kanal-kanal air yang indah telah kering, tersumbat oleh pasir yang tak henti-hentinya beterbangan. Taman-taman hijau yang dulu membanggakan kini terkubur di bawah lapisan debu yang tebal. Di kejauhan, Hud dan para pengikutnya menyaksikan semua ini dari tempat perlindungan mereka. Angin tak menyentuh mereka, sebuah keajaiban yang hanya bisa dijelaskan oleh kekuasaan Tuhan. Hud menunduk, berdoa agar kaumnya tersadar sebelum semuanya terlambat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu untuk pertobatan telah habis. Hari keempat membawa pemandangan yang lebih mengerikan. Tubuh-tubuh kaum Ad mulai berserakan di tanah, beberapa terkubur separuh oleh pasir, yang lain terlempar jauh hingga tak dikenali lagi. Angin itu seperti pisau tak terlihat, memotong apa saja yang disentuhnya, pohon, batu, bahkan manusia, tanpa ampun. Di tengah kekacauan, beberapa orang mencoba melawan. Mereka mengikat diri pada tiang-tiang yang masih berdiri, berharap bisa bertahan dari hembusan maut itu. Tapi tiang-tiang itu patah seperti ranting kering,
dan mereka pun terseret bersama angin, lenyap dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Perjuangan mereka sia-sia melawan kekuatan yang jauh lebih besar. 7 malam dan 8 hari, begitulah lamanya azab ini dirancang untuk menghabisi kaum Ad. Setiap hari membawa kehancuran baru, setiap malam memperdalam kengerian. Kota yang dulu megah itu kini tak lebih dari lautan pasir yang bergolak, menelan semua jejak kejayaan mereka. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah mereka akan selamat, tapi apakah akan ada yang tersisa dari Iram Zatil Imad. Hari kelima azab tiba dengan kekacauan yang tak terbayangkan. Angin kencang itu kini bercampur dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah bumi sendiri ikut bergetar menolak keangkuhan kaum Ad. Pasir yang beterbangan tak lagi hanya menyengat. Itulah pisau-pisau kecil yang mengoyak kulit, menghancurkan apa saja yang masih berdiri tegak. Di sudut kota yang dulu ramai, seorang pria tua berlutut di depan berhala yang sudah retak separuh. Dengan tangan gemetar, ia memohon, "Selamatkan kami telah setia padamu." Tapi sebelum kata-katanya selesai, angin menerjang, merobohkan berhala itu hingga hancur berkeping-keping, dan pria itu lenyap tertelan pusaran pasir. Betapa tragis. Harapan palsu yang mereka genggam kini menjadi debu. Istana terakhir yang masih bertahan, simbol terakhir kejayaan Iram, mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dinding-dinding tebalnya retak lebar, atapnya ambruk, dan pilar-pilar megah yang tersisa roboh seperti domino raksasa. Suara runtuhannya menggema jauh, sebuah simfoni kehancuran yang mengakhiri lagu keangkuhan mereka. Di hari ke-6, tak ada lagi suara manusia yang terdengar. Jeritan telah berubah menjadi bisikan lemah, lalu lenyap sama sekali. Angin itu terus meraung, seolah ingin memastikan tak ada satu pun jejak kehidupan yang tersisa. Tubuh-tubuh kaum Ad berserakan di mana-mana, beberapa tergantung di sisa-sisa pohon yang patah, yang lain terkubur dalam pasir yang kini menjadi makam massal. Bayangkan pemandangan itu, kota yang dulu dipenuhi tawa, musik, dan kehidupan kini hening seperti kuburan. Taman-taman hijau yang indah telah hilang, kanal-kanal air yang jernih kini tersumbat dan kering. Iram Zatil Imad yang pernah disebut tak ada tandingannya di muka bumi, kini tak lebih dari puing-puing yang tenggelam dalam lautan pasir. Di hari ke-7, angin itu mencapai puncaknya. Kecepatannya tak lagi bisa diukur, kekuatannya tak lagi bisa dilawan. Ia mengangkat bongkahan-bongkahan besar dari reruntuhan Iram dan melemparkannya jauh ke lembah-lembah sekitar, seolah ingin menghapus kota ini dari ingatan dunia. Kaum Ad yang tersisa, jika masih ada, hanya bisa pasrah menanti akhir yang tak bisa dihindari. Dan di hari ke-8, tiba-tiba semuanya berhenti. Angin yang menderu selama seminggu penuh itu reda seketika, meninggalkan keheningan yang mencekam. Matahari muncul kembali, menyinari pemandangan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Di mana Iram berdiri, kini hanya ada hamparan pasir yang luas, tak bertepi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Hud dan pengikutnya yang selamat atas izin Tuhan, keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka berdiri di tepi bukit, menatap ke arah yang dulu adalah kota megah itu. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya keheningan dan rasa syukur bercampur duka. Hud tahu, ini adalah bukti nyata dari janji Tuhan kepada kaum yang durhaka. Apa yang tersisa dari kaum Ad? Hanya tubuh-tubuh yang membusuk, tersebar di bawah pasir seperti sisa-sisa pohon palma yang telah mati. Kitab suci menggambarkannya dengan indah namun mengerikan. Seolah-olah mereka adalah batang-batang pohon palma yang telah lapuk. Tak ada lagi sorak-sorai, tak ada lagi keangkuhan, hanya kehancuran total. Iram Zatil Imad, kota yang konon tak pernah ada duanya,
kini lenyap dari pandangan. Pasir telah menelannya, menyapu bersih setiap jejak kejayaannya. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini hanyalah awal dari misteri yang akan bertahan ribuan tahun. Apa yang terjadi pada kota ini setelahnya? Kemana ia pergi? Dan mengapa tak ada yang bisa menemukannya lagi? Ketika angin akhirnya diam dan debu mulai menetap, pemandangan yang tersisa adalah kehampaan yang membingungkan. Di mana Iram Jatil Imad pernah berdiri megah, kini hanya ada hamparan pasir yang tak berujung. Tak ada pilar raksasa, tak ada istana megah, tak ada tanda-tanda kehidupan, seolah kota itu tak pernah ada, seolah semua itu hanyalah mimpi yang lenyap saat fajar tiba. Hud dan pengikutnya yang selamat berjalan perlahan meninggalkan daerah itu. Mereka menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menyaksikan bukti nyata dari kekuasaan Tuhan. Hud tak berkata banyak, ia hanya berdoa, memohon agar kisah ini menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Tapi apakah dunia akan mendengar? Ataukah kisah ini akan terkubur bersama pasir yang menelan Iram? Bertahun-tahun berlalu, lalu berabad-abad. Nama Iram Jatil Imad mulai menjadi legenda, sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Tapi ada yang aneh, tak ada yang bisa menunjukkan di mana kota ini berada. Padang pasir yang luas menyimpan rahasianya dengan rapat, seolah alam itself bersumpah untuk menutup tabir atas keberadaannya. Kitab suci menyebut Iram sebagai kota yang tak pernah ada duanya di muka bumi, sebuah tempat yang begitu luar biasa hingga keberadaannya menjadi simbol keajaiban dan dosa. Tapi jika kota ini begitu megah, mengapa tak ada reruntuhan yang ditemukan? Mengapa tak ada jejak yang tersisa untuk membuktikan keberadaannya? Pertanyaan ini menghantui para penutur cerita hingga ribuan tahun kemudian. Beberapa orang mulai berspekulasi, mungkinkah Iram benar-benar terkubur di bawah lapisan pasir yang tebal? Angin kencang yang menghancurkan kaum Ad mungkin tak hanya membunuh, tapi juga mengubur kota itu dalam makam alami yang tak bisa ditembus. Bayangkan, sebuah metropolis megah tertutup oleh ribuan ton pasir, tersembunyi dari mata dunia selamanya. Ada pula yang berpendapat lebih jauh. Mungkinkah bumi sendiri membukakan perutnya untuk menelan Iram? Sebuah gempa besar atau kehendak ilahi bisa saja membuat kota itu tenggelam ke dalam tanah, lenyap dari permukaan bumi tanpa bekas. Teori ini mungkin terdengar fantastis, tapi bagi kaum yang menantang Tuhan, apakah ada yang tak mungkin? Di abad-abad berikutnya, para petualang dan penjelajah mulai mencari petunjuk. Mereka menyisir padang pasir luas di Jazirah Arab, berharap menemukan sisa-sisa Iram Jatil Imad. Kadang, mereka menemukan pilar-pilar aneh yang muncul dari pasir, atau batu-batu besar yang tampak terlalu sempurna untuk sekadar karya alam. Tapi apakah itu benar-benar Iram, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh harapan? Salah satu penemuan paling menarik terjadi di akhir abad ke-20, ketika seorang penjelajah menemukan struktur misterius di Rub al-Khali, padang pasir yang dikenal sebagai kawasan kosong. Di sana, tersembunyi di antara bukit-bukit pasir, ada sisa-sisa pilar besar dan dinding yang runtuh. Banyak yang berseru, "Inilah Iram," tapi bukti itu terlalu sedikit, dan pasir kembali menutupinya sebelum misteri terpecahkan. Para ilmuwan dan arkeolog masih berdebat hingga hari ini. Ada yang yakin Iram ada di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan dengan teknologi modern. Ada pula yang percaya bahwa kota ini hanyalah simbol, sebuah peringatan dalam cerita, bukan tempat fisik yang bisa disentuh. Tapi satu hal yang pasti, hilangnya Iram meninggalkan bekas dalam ingatan umat manusia, sebuah tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Dan disinilah letak kekuatan kisah ini. Kaum Ad tak hanya dihancurkan oleh angin, mereka dihapus dari sejarah
dari peta, dari dunia yang mereka kuasai. Keangkuhan mereka yang dulu begitu nyata, kini menjadi debu yang tak bisa disentuh. Tapi apakah pelajaran itu benar-benar sampai kepada kita? Atau akankah kita mengulangi langkah mereka tanpa menyadarinya?